Sibolga selalu dikenal sebagai kota yang ramah pada laut. Setiap pagi, ombak menyapa seperti teman lama, dan angin membawa bau garam yang membuat orang merasa pulang. Meski baru tiba, tapi hari itu berbeda. Langit seperti patah, awan menggantung rendah, hitam seperti kehilangan suara. Hujan turun tanpa jeda, seperti seseorang yang sudah terlalu lama kuat, hingga akhirnya menangis tanpa bisa berhenti. Awalnya, orang masih percaya bahwa ini hanya hujan biasa. Hujan yang datang membasahi jalanan, lalu pergi sebelum maghrib tiba. Tak ada yang tahu bahwa hari itu Sibolga sedang bersiap untuk kehilangan lebih dari sekadar daratan. Air pertama tiba dengan sopan, menyentuh mata kaki, seperti memberi peringatan. Tapi tak ada yang mendengar, karena siapa yang menyangka bahwa sahabat bisa berubah menjadi ancaman. Dalam hitungan jam, jalan-jalan berubah menjadi sungai kecil, dan sungai berubah menjadi lautan yang memanjat dinding rumah. Tanpa perlu mengetuk pintu, anak-anak berdiri di balik jendela, memanggil ibunya dengan suara gemetar. "Bu, kenapa laut masuk ke rumah kita?" Sang ibu tidak menjawab. Ia tahu air mata tidak boleh jatuh dulu, karena jika ia menangis, anaknya akan ikut tenggelam dalam ketakutan yang lebih dalam dari banjir itu sendiri. Pasar belakang yang biasanya bising, hari itu terdengar seperti kota asing. Meja-meja mengapung, kursi terbalik, dan para pedagang hanya memeluk barang dagangan, seperti memeluk sisa hidup yang masih bisa diselamatkan. Seorang bapak berjalan sambil membawa satu tas plastik. Isinya bukan pakaian, bukan uang, tapi ijazah anaknya. Katanya pelan, "Ini satu-satunya yang belum pernah basah. Kalau ini hilang, masih bisa apa dia nanti?" Tiba-tiba, banjir bukan lagi tentang air, tapi tentang masa depan yang ikut terendam ketika sore tiba. Listrik padam sebelum matahari tenggelam. Kota kehilangan cahaya, bahkan sebelum malam datang. Tidak ada lampu jalan, tidak ada suara kendaraan. Yang tersisa hanya suara hujan yang jatuh seperti ribuan pesan yang tidak pernah sampai di sebuah rumah panggung. Seorang nenek duduk memeluk sajadah. Air sudah naik sampai lututnya, tapi ia tetap tidak bergeser. "Rumah ini saksi hidupku," katanya pelan. "Kalau dia tenggelam, biarlah aku ikut." Tapi cucunya datang, mengangkat tubuh yang renta itu dengan gemetar. Kadang, cinta terlihat seperti memaksa, padahal itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan seseorang yang tidak ingin meninggalkan apapun. Banyak tangis tidak terdengar malam itu. Tangis seorang ayah yang tidak bisa pulang karena arus terlalu deras. Tangis seorang ibu yang kehilangan obat anaknya. Tangis seorang anak yang mencari boneka kesayangannya di antara air yang kering. Mungkin bagi dunia itu kecil, tapi bagi hatinya itu semuanya. Tidak semua kehilangan besar, tapi semuanya menyakitkan. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.